Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya senantiasa kuat ya, biar Roh Tuhan memberikan pencerahan. Menyambung dari seri khotbahnya Pastor Chandra di minggu pertama, ini Gospel in the Family. Mari kita lanjut saja langsung mempersingkat waktu. Terangkat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai yang keempat, nyanyian siarah. Sedikit pengantar seputar 2-3 menit pengantar nyanyian siarah. Berbeda dengan pemahaman di kalangan masyarakat kita. Kalau bicara, nyanyian siarah itu apa? Nyanyian perkabungan. Mau kemana Pak? Bu, mau kemana? Siarah ke makam kakek nenek orang tua. Berbeda dengan umat Ibrani saudara. Bicara nyanyian siarah yang tertera di Mazmur 120 sampai pasal 134 itu berisi nyanyian siarah semua. Pengantarnya demikian. Di hari-hari raya yang spesial, umat Ibrani di berbagai daerah seputar Yerusalem akan mengadakan ziarah ke Yerusalem. Contohnya konteks nyanyian ziarah. Misalnya di hari raya roti tak beragi. Setelah Paskah, masa raya Paskah, itu mereka memperingati hari raya roti tak beragi selama 7 hari. Mereka makan roti yang tanpa ragi. Mengingatkan mereka keluar dengan segera respon atas kekuatan kuasa Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir. Jadi memang betul cepat gerak, cepat roti tanpa ragi. Dan mengingatkan betapa hebatnya penderitaan di tanah Mesir itu. Itu diperingati saudara selama 7 hari. Lalu mereka menyanyikan nyanyian siarah ini sambil berdendang, berjalan menuju Yerusalem gitu. Dengan kendaraan-kendaraan padang pasir tentunya unta begitu ya. Ada yang berkemah beberapa waktu di padang pasir dulu baru sampai Yerusalem. Ada hari raya yang tidak lazim buat kita dan jarang kita mendengar, hari raya 7 minggu. Itu juga termasuk dalam nyanyian siarah. Hari raya 7 minggu itu ceritanya begitu Eksodus keluar dari tanah perbudakan Mesir selama 7 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Musa dibawa Tuhan naik ke Bukit Sinai dan Allah memberikan the 10 commandment itu, 10 perintah, 2 loh batu itu saudara. Itu diperingati dalam nyanyian siarah. Karena itu di Mazmur 120 sampai 134, saudara akan ketemu ayat-ayat, betapa kusukai titah-titah Tauratmu ya Tuhan. Firman-Mu, ya memang benar. Termasuk 128 ini kan diawali, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan sesuai dengan firman-Mu. Ada yang ketiga, pendek aja 2-3 menit bukan, hari raya Pondok Daun. Itu juga masuk di peringatan nyanyian siarah saudara. Jadi mereka bisa berdendang, namanya saja Pondok Daun. Jadi perjalanan menuju Yerusalem, mereka beristirahat di padang gurun, mereka bangun pondok-pondokan dari ranting-ranting, daun-daunan begitu ya. Lalu mereka mengadakan nyanyian siarah. Betapa sukacitanya begitu. Jadi perjalanan menuju Yerusalem itu dengan dendang nyanyi sukacita. Nah nyanyian siarah untuk hari raya Pondok Daun itu diperingati sebagai hari raya ucapan syukur. Lalu mereka mempersembahkan hasil panen, persembahan korbannya kepada Tuhan dengan rasa syukur. Kita bisa tangkap hikmahnya, persembahan syukur di rumah Tuhan itu bukan beban, harusnya menjadi kesukaan. Benar tidak? Ya toh? Harusnya persembahan syukur itu, mari ya lapangkan hati. Dijauhkan Tuhan untuk tamak begitu. Kita ini kan hidup dengan sebuah misi bukan? Kalau Tuhan percayakan berkat pasti ada misi. Ada misi keluarga, misi pendidikan, ada misi karier, ada misi Injil, ada misi ilahi yang dititipkan, misi perkembangan gereja dan seterusnya bukan? Ya, mari tidak memiliki pikiran konsep masuk sebanyak-banyaknya, keluar sedikit-dikitnya. Makin keran, makin kecil, makin bagus, makin gemuk nanti tabungan depositomu begitu. Tapi miskin misi pergerakannya itu juga rawan saudara. Ya, jadi terus waktu mempersembahkan kurban, persembahan muka kita itu lain. Mempersembahkan perpuluhan muka kita lain. Wah kayak kelipet-lipet di padang gurun begitu loh saudara. Padahal berkatnya besar.
Berkatnya yang dipercayakan jauh lebih besar, berember-ember. Hanya kasih persembahan segelas aqua, begitu aja mukanya sudah kelipet-lipet duluan. Kayaknya tersiksa sekali. Itu haram hukumnya, saudara. Dijauhkan Tuhan. Di hari raya Pondok Daun mereka mempersembahkan kurban itu happy banget. Ya, dan saudara lihat sekarang Israel itu mungil kecil. Sampai hari ini diperingati loh itu masa raya ini. Sampai hari ini. Ya, mereka kayak musafir di padang gurun yang terus menjalankan ya peta programnya Tuhan hingga kedatangan Tuhan kedua kali. Mari kita masuk sekarang Mazmur 128 hal keluarga, nyanyian siara. Para peneliti kitab memberikan garis bawah ada di dalam nyanyian siarah ini masuk di dalam Mazmur-Mazmur keluarga. Salah satunya Mazmur 128. Mari kita membaca bersama-sama 3, 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada ayat 5 dan ayat 6, impactnya, dampaknya sampai ke Sion, ke Yerusalem, ke kota begitu. Dari keluarga yang berdampak sampai ke kota. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Cinta firman, bergaul karib, bernafas dengan firman. Apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, kamu dibilang berbahagia, diberi kuasa menikmati. Ya. Dan baik keadaanmu, shalom. Istrimu akan menjadi pohon anggur itu simbol kesukaan, bukan? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pernah sudah ini dikhotbahkan, saya tidak perlu mengulang lebih jauh. Ya. Zaitun kan sangat baik dari kesehatan begitu ya. Sampai ke kosmetik, kecantikan, sampai kepada minyak pengurapan pun dengan minyak zaitun. Kan begitu ya. Itu nanti ada di sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti itu katanya. Dikatakan ada perjamuan. Ada satu kesukaan dalam perjamuan keluargamu. Shalom begitu. Ada pengurapan covering Tuhan atas keluargamu. Dan diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan ini, imam keluarga yang mentransferkan spirit ilahi, imam besar agung turun atas keluargamu dan turun terus. Kalau ini menjadi kehidupan kita, keluarga-keluarga dari Korlit, G-Sektor, GKM, alangkah indahnya saudara. Kesimpulannya bisa ditarik, janji penyertaan Tuhan selama mereka ada di padang gurun, dari Mesir padang gurun sampai perjalanan menuju tanah perjanjian. Ada janji penyertaan Tuhan. Ini nyanyian siara memang itu isinya. Ada pemeliharaan Tuhan di padang pasir. Ada perlindungan atas musuh-musuh, mara petaka, mara bahaya. Ada penghiburan bagi pribadi keluarga yang setia, taat, hormat, mengasihi Tuhan adalah menikmati hasil jerih pekerjaannya. Dibilang bahagia, ada sukacita ilahi, kelegaan, makarios. Begitu ya saudara. Itu berbeda dengan sesaat kita rekreasi, pulang, kena masalah lagi, lalu berbeda lagi sikap-sikap hidup kita. Makarios itu satu kesukaan Allah yang menyertai di berbagai musim. Nah itu menyertai seperti itu, betapa sedapnya hidup di dalam Tuhan. Kehidupan yang shalom, damai, rumah tangga baik, kesejahteraan, generasi sampai kepada keturunan. Berikutnya. Saudara, tidak ada yang salah. Mari kita masuk lebih jauh, gospel in the family ini ya. Bicara kejayaan bisnis tidak ada yang keliru. Bicara kemewahan harta tidak ada yang keliru, bukan? Berlimpah dalam berkat Tuhan. Bicara jabatan terhormat juga tidak ada yang keliru. Kalau enggak gitu siapa yang ada di government, orang-orang kunci. Dari zaman perjanjian lama kita ketemu Daniel, Yusuf ada di istana Babil Daniel. Yusuf di istana Mesir. Mereka berpengaruh besar. Jadi tidak ada yang keliru dengan jabatan terhormat lalu jadi gembel-gembel. Ya, justru harus ada orang-orang kunci, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan di government. Kalau enggak kolaps. Ya, enggak ngundang berkat, enggak ngundang hikmat dan pewahyuan untuk melihat prospek 10 tahun ke depan Indonesia bagaimana. Ya, jadi bergeraklah ke sana saudara, enggak ada yang keliru.
Tapi apa artinya itu bila sampai kita kehilangan keluarga baru keliru? Sayang bukan? Ya, sebab Allah menciptakan lembaga ini mendapat kehormatan pertama kali di Taman Eden. Tidak baik Adam seorang diri. Jadi harta warisan yang paling berharga kehidupan adalah keluarga. Gak mungkin saudara kita mati menguburkan diri sendiri. Gak mungkin kita di taman makam mumbul, istri gak ada suami dan anak-anaknya, atau suami gak ada istri dan anak-anaknya. Gak mungkin bukan? Orang akan tanya, loh mana ini keluarganya? Loh ini keluar dari mana orang ini? Gak ada ujung pangkalnya. Di mana ceritanya? Ya kok mati seorang diri kayak di pucuk gunung gitu saudara. Ya. Tapi perlu dipahami juga dosa kutuk warisan yang paling menyakitkan adalah kutuk keluarga turun-temurun. Ini yang dijaga ini saudara. Sekalipun diurapi Tuhan, bisa dididik Tuhan di sini loh. Permisi ya. Lupa nggak salah ngomong. Enggak. Raja Daud kan diurapi Tuhan. Tapi pernah ada di sini. Waktu dia mengatur strategi pembunuhan atas Panglima Uria yang begitu setia atas hidupnya Daud. Taruh dia di lapangan depan biar cepat mati, istrinya Batseba diambil. 2 dosanya dia, ya pembunuhan dan perzinahan. Allah langsung bilang, pedang gak akan lewat dari keluargamu Daud. Jangan marah saudara, Tuhan kasih tapi dia juga adil. Begitu, pikul tanggung jawab ini, betul. Daud menuai loh, anaknya Absalom mau gulingkan dia sendiri. Kejar-kejar bapaknya sendiri mau bunuh. Ya. Daud kan istrinya tidak hanya satu saudara, ya lalu berkembang biak yang sana istri berikutnya berkembang biak, ya Absalom punya adik namanya Tamar, yang dari ibu yang sana keluar Amnon. Amnon memperkosa karena begitu cantiknya Tamar, saudara tirinya. Absalom marah, saya bunuh kamu. Ditunggu tanggal mainnya sampai 2 tahun dibunuh. Pedang gak akan lalu dari keluarganya. Kasih karunia Tuhan yang bisa patahkan kutuk ini. Hanya kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, itu pedih kalau turun-temurun. Gimana toh anak-anak kita rebutan warisan lalu bunuh-bunuhan di bawah itu. Sakit semua. Ya karena itu ini dosa kutuk warisan yang paling memilukan. Dijauhkan Tuhan di sini ya. Mari kita lihat yang pertama untuk bisa melihat menyoroti gospel in the family ini dengan tujuan pernikahan. Tanpa tujuan, hidup ini tidak tahu kemana dan bermakna apa. Tanpa tujuan pernikahan yang jelas, kita nggak tahu nikah ini mau dibawa kemana ya sayang. Pernikahan kita ini mau dibawa kemana, arahnya mau kemana nikah kita ini. Lalu mau bermakna sejauh apa pernikahan kita. Side efeknya ya ke keluarga ini mau dibawa kemana, apa hanya sekedar berputar, ya gelundung saja katanya begitu. Apa begitukah? Spesies lain juga ngelundung saja saudara. Kan hilang nanti imago Dei, karya ciptaan Allah di dalam kita ya. Nah tujuan keluarga yang gospel tekankan bagi kita, tujuan pernikahan kita sampai ke keluarga, sampai nanti pengembangannya, membangun keluarga harmonis, berkemenangan, penuh kemuliaan sebagai tiang penopang tubuh Kristus dan dasar kebenaran bagi generasi. Ini ada di 1 Timotius 3 ayat 15 ini. Jadi tujuannya jelas. Tujuan pernikah kami para korlit, G-sektor, GKM adalah tiang penopang tubuh Kristus. Jadi keluargamu, pernikahanmu itu untuk tiang pilar-pilar. Gedung ini banyak pilarnya saudara. Turun ke bawah ya saudara ketemu pilar-pilar di tempat parkir. Jadilah pilar-pilar untuk tubuh Kristus itu maksud itu. Kalau punya konsep yang lain buang jauh-jauh akan tereliminasi nanti. Kalau tidak punya motivasi yang mulia di sini akan tereliminasi. Ya. Jadi jangan kaget juga begitu kalau harus terjadi pergantian dan tereliminasi. Karena tidak menjadi tiang penopang tubuh Kristus. Konsep kuat-kuat ini. Aku ada di RRCC ini untuk tiang penopang tubuh Kristus dan bagi generasi. Kalau enggak bubar. Lambat atau cepat kita akan chaos. Kembali ke sini ya. Cerminkan hubungan Kristus, Efesus pasal 5. Untuk mantulkan hubungan Kristus. Ya, satu keharmonisan Kristus dan jemaat satu kesatuan. Lebih jauh lagi saudara lihat. Ternyata perenungan
saya temukan tujuan gereja itu sama dengan tujuan pernikahan keluarga kita. Nggak jauh sudah. Keluarga atau gereja yang dibangun di atas batu karang, Matius 16. Gereja yang berproses menuju kedewasaan serupa Kristus, pernikahan kita juga, keluarga kita juga di sana. Gereja yang rela berkorban sebagaimana teladan Kristus, keluarga kita juga di sana. Iya, keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah, gereja juga seperti itu. Gereja yang membawa pesan shalom, damai juga seperti itu. Next berikutnya. Untuk bisa melebarkan ke sayap menjadi kesaksian, mantulkan cermin Kristus jemaat yang begitu indah, diawali dari kualitas kedewasaan pribadi, pernikahan, keluarga, gereja. Tuhan berkuasa mengubah telur ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Tuhan juga berkuasa mengubah pribadi Anda, pernikahan Anda, keluarga Anda, dan Rock Riverside. Tuhan punya kuasa. Amin. Ya. Tapi dimulai dari pribadi. Pribadi dulu, bukan orang lain. Kalau terjadi hal-hal yang kurang berkenan, mari refleksi diri, evaluasi. Bukan orang lain. Di keluargamu kalau ada sesuatu yang bagaimana, bukan orang lain. Tuhan, perempuan yang kamu kasih. Lalu perempuan bilang, ular itu yang bikin susah saya. Iya. Paling enak salahnya setan, saudara ya. Memang setan bapak pembohong dari awal mulanya. Ya, jadi nggak perlu disalahkan, memang dia sudah kodratnya begitu. Ya. Jadi yang paling indah evaluasi diri, mulai dari pribadi. Bagaimana caranya di sini, saudara? Kualitas kedewasaan diawali dari titik balik setiap hari. Titik balik perubahan kualitas kehidupan dimulai setiap hari dari diri sendiri. Pikulah salib setiap hari dan jadilah muridku. Setiap hari. Pertobatan yang dalam. Gospel in Life yang sering Pastor Anthony khotbahkan itu. Dan terkoneksi dengan Tuhan. Titik baliknya dimulai dari diri. Setiap hari. Bangun awal pagi terkoneksi. Banyak orang yang error connection. HP jalan terus tapi koneksi sorga putus, saudara. Relasi bisa jalan terus, tapi koneksi sorga putus. Koneksi dengan hati Bapak sorga, koneksi firman, gospel putus. Ini yang rawar, error connection. Jadi dimulai dari titik balik berani dari diri sendiri. Ini sebab kalau kita prediksi, Pak saya makin tajam di sini, kalau pandemi ini variannya berkepanjangan, kolabnya lebih keras. Gak tawar sudah, makin teruji orang yang punya iman, yang punya kasih setia, pertobatan yang sungguh atau sekedar ikut Tuhan, ya makmur lah, haleluya, berkat, amin. Habis itu kolab, ditunggu-tunggu kok berkat gak datang, kok gak datang gitu. Ya, imanmu eman tempe berkat sih, tahu berkat sih, iya. Gak jelas imanmu kepada Kristus atau berkatnya, kan begitu saudara. Mesti jelas itu. Kalau sudah begini ini pandemi ditantang benar-benar. Mana kamu teologi kemakmuran? Nyatakan dirimu, munculkan wujudmu sekarang. Iya. Terus bicara teologi ada itu, minyak pengurapan. Wah, jalan-jalan sedikit saudara. Diolesi. Bawa tuh minyak pengurapan, bukan alergi dengan minyak pengurapan ya. Saya pernah khotbahkan minyak pengurapan di perjanjian lama sejauh mana kriteria pembuatan minyak pengurapan Allah atas Musa untuk pengurapan imam. Ya, jangan ikut-ikut saudara, itu nggak boleh dikopi sebabnya. Latah, teologi pengurapan, bawa sampai selokan macet diurapi. Mobil di starter macet diurapi. Bawa ke Pak Bambang itu kalau mobil saudara macet, ada bengkelnya di sana itu. Si Surya itu juga teknisi mobil. Iya, bawa ke situ, bukan macet ditengkeng-tengkeng dalam nama Yesus, mobilmu nggak kesurupan. Saudara. Ya, dibetulkan itu, bawa ke bengkel yang betul, bukan minyak pengurapan, pelecehan minyak pengurapan. Sekarang tunjukkan, nyatakan minyak pengurapanmu, datang ke rumah sakit COVID sana, supaya bubar itu rumah sakit lalu jadi gereja. Kalau ditantang gitu gimana saudara, dikritisi gitu nggak bisa ngomong kamu, mingkem kamu sekarang. Iya, kalau sudah begitu bukan, mari yang jelas teologi itu saudara. Balik lagi, karena itu titik balik perubahan kualitas hidup itu pertobatan yang dalam, saudara, amin. Yang dalam bertobat. Untuk pertobatan
Nggak boleh simple-simple ya. Tuhan, sorry ya, ampun ya. Iki tobat kumat saudara, pertobatan tobat kumat. Ya. Nggak jelas iki saudara ya. Atau pengakuan dosa ombyoan, kiloan. Iya, karungan. Tuhan kan maha tahu. Semua dosaku. Selesai ya, wes ya. Deal, tas ya. Yang jelas saja saudara. Kalau pengakuan dosa diangkat dari kata metanoia itu pertobatan koyaan yang dalam. Perubahan pikiran sayatan yang dalam sampai pengakuan yang jujur, tulus, ikhlas. Sampai punya tekad saya membuang, saya muak dengan kamu. Nah itu, ini pertobatan yang ditunggu. Sebab kalau tidak nanti penundaan berarti menimbun masalah besar. Begitu kebiasaan-kebiasaan buruk dibiarkan seakan-akan itu bukan dosa, nimbun dia. Nimbun nanti kalau sudah mengkristal berkerak-kerak begitu, jadi kerak-kerak yang nempel di saluran pembuluh rohani saudara, makin susah. Iya, makin berat. Kita harus menghadapi beberapa masalah yang masa lalu yang belum selesai, karena itu perlu pertobatan dalam itu di sana. Masalah masa kini yang sedang diselesaikan dan hari esok yang perlu direncanakan bersama hikmat firman Tuhan. Proses perubahan hidup berkualitas itu pahit, namun dampak kehidupannya manis. Sekarang kualitas kedewasaan pernikahan dari pribadi melangkah ke pernikahan. Kualitas kedewasaan pernikahan dibuktikan melalui tanggung jawab. Ini yang sering dikhotbahkan Pastor Chandra ini. Bisa dipercaya dalam keuangan, pekerjaan, kesehatan, seksualitas. Kualitas kedewasaan pernikahan berbeda dengan pencitraan. Kowe mateng, sudah selesai sudah. Bukan penceritaan saudara, kualitas yang sejati, kita yang sejati. Ya, gak salah saudara-saudara mengupload foto, posting, gak keliru. Kasihlah keterangan ini momen yang indah anugerah kasih setia Tuhan. Begitu toh? Ya untuk menjadi kesaksian bukan? Lalu nanti 6 bulan lagi atau 1 tahun saudara kilas balik. Wih tahun lalu ada pernah momen yang indah kita. Ada mau di hotel bisa, mau di pinggir pantai bisa, mau di tempat makan yang nyaman ya, yang asri begitu oke. Punya kenangan begitu bersama anak-anak kita bisa cerita. Tapi kalau sekedar upload untuk hai dunia, lihatlah saya loh saudara ini artis atau apa gitu loh. Kalau artis manggung sekalian, ikut dunia artis sinetron sana. Kalau mak sekedar gitu untuk apa? Iya, ditambah lagi isi di medsos begitu, jengkel sedikit dimasukkan di medsos. Jengkel sama istri suami masuk di medsos. Memangnya dunia suruh ngelihat saudara gitu saudara. Jadi aneh toh, itu butuh pengakuan ya. Itu yang sering dikhotbahkan Pastor Antoni dan Pastor Haha. Ya berhala-berhala yang belum diselesaikan gitu. Bukan pencitraan ya, jadi benar-benar mesti kemurnian kesejatian. Saya pernah menemukan baru acara happy-happy di pinggir pantai. Pulang di mobil, masih di mobil loh. Nggak perlu beda hari, masih di mobil. Langsung itu seperti gunung meletus. Lava pijar keluar, lava panas keluar. Bisa kayak meledak dalam mobil itu. Loh gimana? Loh barusan itu momen apa yang diukir di pantai sana. Makan romantis, foto-fotoan langsung diupload. Loh ini sandiwara dah saudara ya. Obat batuk dah saudara ya. Gak jelas itu saudara. Ujian kualitas kedewasaan pernikahan pada akhirnya makin tajam. Yang dihitung bukan berapa tahun umur pernikahan kita, namun seberapa kualitas tahun-tahun pernikahan kita. Seberapa berarti hidup pernikahan kita, seberapa dewasa pernikahan kita untuk keteladanan generasi. Anak-anakmu lihat semua itu. Ya, terlalu lebay ya untuk mau lebih luas. Jadi teladan mulai generasi dalam rumah dulu. Berkembang di KM, berkembang di sektor. Baru keren itu saudara. Next berikutnya, kalau keteladanan figur suami istri bijak pernah dikhotbahkan ini. Ya toh, bapak itu dari kata aba toh, Ibraninya dari kata Yunani kunonya pater atau father bahasa Inggrisnya. Sebenarnya artinya ini. Inilah tanggung jawab bapak.
Inilah fungsi integritas Bapak, pemelihara kehidupan, pelindung identitas bagi anak-anakmu dan keluarga, pendidik karakter, pelatih kedewasaan, pemotivasi visi Allah, pencipta inspirasi, pemberi penghargaan, pengampun dan penyayang. Luar biasa loh. Bapak-bapak, para kaum Adam, kalau enggak siap nikah, lebih baik pending nikah. Baca ini dulu saudara. Kaum Hawa kalau belum siap nikah, baca ini dulu. Sebab kelak akan menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Kalau enggak menumpuk persoalan, mengulang kembali kesalahan-kesalahan di orang tua kita. Selesaikan itu sudah mau sampai kapan saudara turun-temurun begitu. Ini menurut istri bijak Amsal 31. Berbuat baik pada suaminya seumur hidupnya. Keren bukan? Jadi enggak ngata-ngatai suami di medsos, saudara. Enggak. Dapat dipercaya, akrab dengan Tuhan, bijak dalam keputusan, menata diri terhormat. Itu istri bijak. Tata rumah, tabur benih. Jadi pinter untuk manajemen sampai ke benih. Ada benih untuk diolah, keluarga makan bersama. Ada benih untuk alokasi ditabur. Ada benih untuk investasi ladang. Ini wanita mesti gerak di sini saudara. Menata dengan bijak keuangan, ya, kepujian bagi suami, kehormatan bagi anak-anak. Kalau berani masuk wilayah ini keren. Kita tersenyum betul hari esok. Kedewasaan komunikasi. Diawali dari sini ya saudara. Kehidupan itu satu sharing, koneksi bukan. Ya bukan error connection ya, tapi aktif, berbagi hati. Ya, sebenarnya ini yang jadi rumus awal mulanya. Suami istri untuk bisa keterbukaan sampai ketemu channel-channel dengan baik. Secara spiritual, holistik begitu ya. Nah kedewasaan komunikasi ini perlu dibangun, tidak datang otomatis. Kita berbeda latar belakang, ada di keluarga, tetap harus komunikasi. Gak bisa kita bilang gini, sayang kamu kan tahu isi hatimu, isi hatiku ya. Kamu kok gak ngerti-ngerti toh sekian tahun nikah sama aku gak ngerti isi hatiku. Loh memangnya aku Tuhan tahu pikiranmu, hasratmu mau kemana, kehendakmu, rencana. Gak mungkin, mesti ngomong. Kita bukan cinta kebatinan ya saudara, ngomong saudara. Proses saling menyampaikan pikiran, kebutuhan, rencana, harapan, perasaan melalui kata-kata. Iya, ngomong ya sayang, kalau ada apa-apa, jangan diem aja, tahu-tahu mata, tahu sikap, buang muka gitu. Gak jelas itu saudara, gak jelas. Iya, mesti jelas, ngomong yang aku capek, yang aku kesel. Keselmu nih mana di sini loh. Yang aku kepingin punya rencana ini, ya. Jangan diem-diem lalu banting-banting barang saudara. Ya, gak jelas itu juga. Intonasi juga jelas, ngomongnya pakai intonasi. Ya, jangan gampang teriak kalau nggak kebakaran. Tolong pagi-pagi ngomong sudah keras sekali. Baca Amsal Sulaiman itu mengundang pertengkaran, saudara. Anjing pun bisa ikut menggonggong kalau pagi-pagi saudara sudah teriak. Ya, bersahabatlah untuk bangun kehidupan keluarga yang injili. Nah doa Yesus Kristus sebagaimana Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Betul-betul memang koneksi, cerita. Ya. Dampak keharmonisan keluarga itu transformasi holistik. Kena semua ada. Spiritual, karakter kena, emosi kita sehat. Sharing, cerita. Capek-capeknya cerita. Evaluasi diri cerita. Kesehatan gak usah simpen, gak usah sok beriman. Yang aku ada sakit loh yang di sini. Ngomong saudara, ya, keluarga komunitas dalam kepenuhan Kristus. Sebenarnya prinsip dasar komunikasi itu di sini saudara. Adalah integritas kasih yang saling menghargai. Aku menghargai kamu sebagai karya ciptaan Tuhan. Aku gak jadikan kamu seperti diriku. Aku terima kamu sebagaimana kamu ada. Aku akan rawat kamu sayang. Aku mau jujur dan tulus hati, ya. Aku konsisten mau dengan ucapan tindakanku dan aku mau berbicara bahwa aku ini bisa dipercaya. Proses, tapi aku mau ke sana sayang. Aku sedang berbicara dengan diriku sendiri. Prinsip dasar komunikasi itu di sana. Sampai saudara rasa seperti di Taman Eden. Kejadian 2:23, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, kata Adam kepada Hawa.
Ini keren kalau terjadi koneksi ini. Betul-betul saudara merasakan partnermu, kamu memang bagian daging dari dagingku. Kalau saudara tarik ini proyeksi kepada perjamuan suci, kena hikmahnya sudah. Yesus dan gerejanya tubuhnya yang satu. Aku senantiasa rindu makan perjamuan dengan kamu. Inilah daging-dagingku. Dan Tuhan mau ngomong sebenarnya kepada saudara waktu setiap perjamuan. Hei, tubuhku, kamu ini daging-dagingku kata Tuhan. Aku juga punyamu. Darahku menjadi darahmu, darahmu menjadi darahku. Wah, kalau terkoneksi di situ saudara, perjamuan itu nyaman. Memang aku milik Kristus. Perjamuan itu bukan sarana pengakuan dosa ya saudara. Ampun Tuhan, apalagi pembicaranya bilang barang siapa tidak layak minum, mate. Waduh. Saya pernah ketemu ada yang takut perjamuan dikantongi daripada mate. Saya masih kepingin urip katanya, masih kepingin hidup daripada mate. Dikantongi, enggak mau perjamuan karena masih gondongan di sini selengkap saudara ya. Jangan gitu bah ya. Perjamuan itu harus menjadi pengucapan syukur. Sakramen Eukaristia. Sakramen yang penuh dengan rasa syukur. Aku dagingmu milikmu, aku dari darah Kristus yang mengalir di dalam darah kehidupanku. Wah kalau sudah terkoneksi. Nah kalau ini mantul ke suami istri, apa enggak keren? Mantul ke anak-anak, betul-betul ini kata mantul itu saudara. Ya. Integritas hukum kasih di sini ya saudara. Saya cepat ya, sebab dari sini kalau ini terkoneksi, tidak error connection tapi harmonis connection begitu. Saudara akan menghadapi berbagai tantangan bukan? Apalagi di kondisi pandemi. Ada pergeseran status ekonomi saudara tenang. Kesehatian tetap mengundang berkat bukan? 2-3 orang sehati di dalam aku hadir. Suami istri lah paling asik untuk terkoneksi dan anak. 2-3 orang ya suami istri anak bikin mesbah keluarga. Saudara bisa menangani ini. Terjadi perbedaan kepribadian, tidak gagal paham, aku bisa menerima merawat. Sebaliknya saudara yang perlu berubah, ambil titik balik, berubah. Jangan tetap bersikukuh, ya aku memang seperti ini. Punya kebiasaan yang buruk, ya aku memang seperti ini. Kan sudah ada standarnya firman, karakternya Kristus, aku memang seperti ini. Salahmu sendiri kawin sama aku seperti ini sampai mati. Loh, itu enggak taman Eden saudara, taman makam mumbul saudara. Yang bener aja saudara. Loh kalau gitu Allah kan gagal penciptaan kepada kita. Aku seperti ini sampai mati. Loh, blind saudara, blind. Ya. Wah ini bahasa blind apalagi ini saudara, dari mana kamusnya ya. Sebab kita juga akan bertambah tua, kesehatan dan usia lanjut. Iya, kalau enggak sadar benar-benar berat loh nanti di sini. Berat di sini. Ya saya ngomong gini karena mau masuk 60, 59, 60. Ya, saudara mesti saling merawat bukan, istrimu, suamimu bukan. Enggak ngene, aduh Tuhan mateng aku, mateng. Waduh malah petaka, musibah, tambah tuek, tambah banyak penyakit. Wah ya bukan gudang garam lagi tapi jadi rumah sakit. Sakit kok diborong semua. Aduh Tuhan, habis celengan, sudah habis tabungan. Tiap hari bangun lesu. Yang sakit tulang, yang sakit encok. Wah ginjalku ya gurung tumor mana, urung ikiku. Loh kok kue di rumah sakit yang ya rombongan sakit kamu bawa semua kah? Ya. Berat loh, karena itu mesti di-freshkan betul. Titik baliknya itu di perubahan kehidupan. Sebab itu yang ngundang mujizat, keajaiban. Kalau enggak berani di situ enggak ngalami sebabnya. Enggak ngalami pendeta suruh tengking-tengking. Pendeta nengking, doa enggak terjadi. Oh pendeta ini kurang doa puasa. Kurang iman pendeta ini ya. Wah, banyak perubahan yang harus kita buat saudara. Evaluasi dari diri. Ya. Dampak komunikasi Injili yang baik, seorang suami sejati akan rela berkorban dalam pengembangan potensi karunia Tuhan atas istrinya demi pencapaian visi ilahi. Keren ini saudara. Jadi suami istri itu bisa lihat gini, yang seorang istri sejati juga akan rela menyerahkan hidupnya dalam pengembangan potensi suaminya, karunia Tuhan yang ada di suaminya demi pencapaian visi ilahi di suaminya.
Wah saudara bisa, wah keren ya, potensi ini yang mendatangkan berkat. Ya, diolah mendatangkan dana. Gitu saudara, suami istri bisa berpotensi. Jangan mati potensi, mati kreasi ya saudara. Tidak ada rezeki nanti. Rezeki kan tidak turun dari langit, harus harus dikerjakan begitu. Ini transformasi. Singkatnya, lebih cepat melaju, komunikasi yang negatif itu seperti ini. Jangan dilakukan ini. Kalau ada di sini ambil titik balik pertobatan yang dalam. Saring menyerang, remehkan, intimidasi, hakimi, interupsi. Enggak, waduh. Baik, drama terus ini saudara kalau sudah di sini. Saling berdusta, kalau sudah sampai ke sini makin keras hati, akhirnya siaran. Loh, jadi penyiar televisi saudara, penyiar berita, kamu tahu enggak, malah agen ngerumpi untuk suami atau istrinya sendiri. Waduh, parah. Iki. Bertobat ya saudara yang begini. Saya aktif diam-diam memperhatikan status saudara. Saya enggak main di Facebook, saya enggak main di Instagram, tapi saya punya orang-orang untuk ikut melihat. Status saudara mau di WA, mau di Facebook, di Instagram. Ngeri bukan? Loh, waduh mateng aku, cepat hapus. Pulang hapus saudara. Saudara merusak keluargamu sendiri, Bah. Saudara cerita keluargamu sendiri, saudara seiman. Lalu saudara nanti pindah gereja, di sana saudara bikin yang sama. Gak menang dari satu gereja, bikin masalah. Saudara akan bikin masalah di tempat gereja lain. Sudahlah, masalahnya di dalam sini yang perlu diberes. Ya, kalau gagal paham nanti dampaknya buruk. Ini kalau sudah gagal paham gini, sulit intim. Yang opo? Gak kepingin kah? Enggak. Ya. Sulit berbagi emosi dan seterusnya saudara. Sama. Saudara pikir hanya cewek yang begitu, laki-laki juga bisa nih. Kalau dampak komunikasi buruk, sulit memahami diri, rasa tertuduh. Maaf ya, secara psikologi, seksologi ya, gak bisa bangun. Gak bisa bangun tidur maksudnya saudara. Ya berat, bisa impotensi dini. Kalau sudah gitu rasa harga diri laki-laki jatuh. Ya, mau minum pil-pil dah, malah rusak kabeh saudara. Ya, gak jelas. Ya, itu ada sharingnya nanti ya, itu di ruang konseling saja saudara. Ya. Laki-laki juga bisa begini loh saudara, sampai menghukum diri. Kalau sudah begitu kan ceritanya sinetron lagi. Alah, itu saya heran bapak itu loh, sudah tua tapi mau kayak ABG saja. Mulai toh, jual bapaknya sendiri. Udahlah Pak, terima aja, gak bisa bangun ya gak apa-apa. Gak bisa, laki-laki itu penyimpan benih, perlu dirawat. Ada cara-cara stimulasi seksologi yang baik. Kalau enggak ya nangis, sinetron lagi. Terus pelarian dah, nonton drama Korea dah. Ya kalau saudara, enggak ada jawabannya di situ saudara. Ya, sulit mengatasi perbedaan dalam terang Injil. Simple sebenarnya, temukan akar, jangan lari, jangan diamkan masalah. Waktu tidak pernah menyelesaikan masalah. Waktu kesempatan diberikan Allah untuk kita respon. Isi waktu itu dengan perencanaan dan solusi-solusi yang kreatif. Begitu. Jadi kita yang bergerak untuk selesaikan. Tidak perlu bertengkar berkelanjutan. Belajar dengar dengan hati. Oh, versi kepribadian istri saya, suami saya dengan latar belakang ini. Belajar dengar. Terus mulai ambil langkah perubahan. Sebaliknya saudara yang keliru juga jangan mengasihani diri terus. Lalu berkubang di kelemahan itu, terimalah saya, kamu aja yang berubah, terimalah saya. Ini manja-manja salah, ini manja-manja kekanaan. Ya, gak bisa yang begini teruskan. Rela ampuni, minta maaf. Jangan takut dengan kata maaf sayang, aku keliru. Dengan air mata ya, bukan ringan-ringan, sorry ya. Ya gak jelas itu sorry ini saudara. Ya, lalu berdoa untuk pemulihan. Terakhir saudara temukan memang bahwa tujuan gereja sama dengan tujuan keluarga. Memang. Jadi kalau mau melihat kesempurnaan, pertumbuhan dalam tanda petik kedewasaan gereja maksudnya begitu. Lihat dari kedewasaan keluarga, bergerak kedewasaan KMKM.
Ayo saudara kita berubah bareng. Kan rindu dipercayakan. Rindu tempat ini untuk lebih besar bukan? Lalu kebaktian mau beberapa kali bukan? Mari kita mulai. Kita pilarnya bukan orang lain, mulai dari diri. Aku salah satu pilar. Aku bisa jadi pilar di Rocky, di Roket. Aku bisa jadi pilar mau di ruang konseling. Kami akan terus memuridkan loh nih. Kawan-kawan Korlit ini sedang gerak-gerak aktif. Merencanakan banyak hal untuk pemuritan-pemuritan. Ya, sama yang dipercayakan di bidang misalnya saya rindu memuridkan GKM menjadi konselor-konselor. Jadi semua G-sektor bisa menjadi konselornya GKM menjadi konselornya untuk anggota-anggota KM-nya. Lalu kita berkembang makin besar begitu. Ya, mari kita bersyukur saudara. Ya, terima kasih.